lihat ini preman ini udah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Jam berapa saya pulang kan? Kau ke Saparua kapan? Sudah siang? Pakai apa? Yang antar kamu ke Pelabuhan Speed siapa? Pria ini tak lagi perkasa. Wajahnya yang sangar terlihat memelas saat 4 anggota polisi menginterogasinya. Berbeda ketika ia menjalankan tugasnya sebagai penagih hutang. Garang dan tak menghargai polisi. Leslie Watimena, nama pria ini. Ia diringkus di kampung halamannya di Pulau Saparua, Maluku. Leslie diringkus karena terlibat keributan dan membentak aparat kepolisian saat mengambil paksa mobil milik salah satu selebgram di apartemen Casa Grande, Jakarta Selatan. Ya, saya pastikan dulu, Coba Pak, aku lihat STNK-nya. Bentar. Peristiwa ini terjadi pada 8 Februari 2023 lalu. Saat itu Leslie Watimena bersama 6 temannya mendatangi sopir pribadi Clara Sinta, salah satu selebgram yang tinggal di apartemen Casa Grande. Mereka hendak membawa mobil mewah milik Clara yang terparkir di basement. Para penagih hutang ini kemudian menemui Clara. Clara kaget karena ternyata mobil miliknya telah digadai oleh mantan suaminya. Saat itu kebetulan ada Aibda Evin Susanto, anggota Polsek Metro Tebet yang bertugas sebagai Babin Kamtipmas. BPKB mana? Ada BPKB-nya. Bukti kasus nomor 2 berada di mana? Enggak sampai lokasi. Siapa di sini lagi? Situasi memanas. Ini bukan tindak pidana. Iya. Kalau kamu lapor, kalau kita sih merasakan bahwa saya ingin membunuh dia. Aibda Evin pun sempat dibentak oleh para penagih hutang ini. Masalah TikTok semua. Ini mobil putih semua. Bawa kantor kami. Kantor kami. Nggak ada urusan. Jadi Pak, apa penunggu saya? Peristiwa yang sempat viral di media sosial ini pun membuat Kapolda Metro Jaya berang. Kantor kami. Weh, bos saya kantor kami. Kapan kita ada urusan bos saya? Takut ini kalau orang saya lihat ini preman ini udah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi. Sedih hati saya itu, bolak-balik. Yang debt collector macam itu, jangan biarkan dia lawan, tangkap, jangan pakai lama. Ini kasat serse ini jangan terlambat datang ke TKP kalau ada begitu. Cepat respon, cepat tangkap itu yang preman-preman kayak gitu. Debt collector itu kalau ada ngomongnya kasar, termasuk yang order itu. Siapa itu perusahaan leasing yang order itu? Nggak boleh lagi. Debt collector yang menggunakan kekerasan, menteror orang. Nggak boleh lagi. Saya perintahkan kamu itu. Anak buah Fadil bergerak. 3 dari 7 penagih hutang diringkus. Kita baru saja mengamankan salah satu pelaku yang sudah kita amankan di Pulau Saparua, Provinsi Maluku. Kami dari Subdit Resmob komitmen melaksanakan perintah Bapak Kapolda untuk melawan aksi premanisme. Kalian bisa berlari, tapi kalian tidak bisa bersembunyi. Pasti kami tangkap. Ketiga penagih hutang yang telah diringkus ini masing-masing Leslie Watimena, Andre Willem Pasal Besi, dan Jai K.
Sementara 4 lainnya masing-masing Erik Johnson Saputra Simangunsong, Brian Vladimir, Jamie Matatula, dan Yondri Heha Mahwa masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kami sedang mengejar 4 orang lagi. Yang pertama bernama Erik Johnson Saputra Simangunsong. Ya, kalau di media sosial tuh yang garis-garis biru ini. Dan ternyata yang bersangkutan ini residivis. Ya, residivis di Banyumas kasus penganiayaan. Ya, kemudian ada 3 orang lagi, inisialnya BL, JM, JH. Oleh karenanya pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, kami menghimbau terhadap orang-orang ini agar segera menyerahkan diri karena kami akan kejar terus. Dan setelah ini aku akan sebar daftar pencarian orang termasuk foto-fotonya ke seluruh kantor kepolisian untuk sama-sama menangkap yang orang ini. Persoalan yang dihadapi Clara Sinta ini rupanya soal gadai mobil. Surat kendaraan mobil mewah milik Clara ternyata telah digadaikan oleh mantan suaminya sebesar 200 juta rupiah. Seluruh debt kolektor yang mengambil paksa mobil mewah milik Clara Sinta, 6 diantaranya ternyata debt kolektor abal-abal karena tidak memiliki sertifikasi profesi. Jadi untuk yang pertama, untuk yang mengantongi sertifikasi tadi adalah atas nama Andre Pasal Besi. Ini yang Andre, ada yang di tengah. Ini yang mengantongi sertifikasi. Lalu apa alasan Andre Willem Pasal Besi mengajak 6 rekannya? Mengajak teman-teman untuk mempercepat. Jadi karena ketika sendiri tidak bisa dilaksanakan secara cepat, jadi mengajak teman-teman untuk yaitu tadi membuat debitur merasa terancam sehingga menyerahkan kendaraan tersebut. Clara Sinta, selebgram ini sama sekali tak mengetahui kalau mobil mewah yang dibelinya secara tunai ini bermasalah. Biang keladinya ternyata sang mantan suami. Clara terkejut karena mobil yang sehari-hari digunakan untuk mengantar anaknya sekolah ini tiba-tiba diambil paksa oleh kelompok penagih hutang. Jadi di siang hari itu mobil tersebut baru tiba di apartemen saya sekitar jam 1 siang. Lalu tiba-tiba para oknum tersebut menghampiri driver saya dan bertanya keberadaan bosnya di mana. Tanpa bertanya lebih banyak lagi, mereka langsung mengambil kunci. Terus mereka langsung kayak ambil mobilnya. Lalu mereka ribut. Saya disuruh turun sama pihak apartemen ke bawah. Ini terjadi keributan nih Mbak, karena mobil Mbak ini mau diambil nih sama debt collector. Saya shock. Saya merasa saya tidak pernah menggadaikan barang apapun Mbak. Dan setelah saya baca surat-suratnya nih, oh ya benar-benar digadaikan nih mobil. Terus saya manggil dong keluarga saya minta waktu 1 jam untuk mengecek keabsahan surat ini. Yang dimana kita tahu kan banyak banget ya kasus-kasus yang terjadi kayak modus-modus penipuan nih, kan kita nggak tahu dong. Mereka tidak bersedia untuk menunggu. Dan menurut Clara, para penagih utang ini menolak keras saat salah satu anggota polisi menyarankan untuk menyelesaikan masalah ini di Polsek Tebet. Mereka semakin tidak kooperatif lagi, semakin bersuara, semakin adalah konflik yang seperti di video tersebut. Karena Pak Babin mengusahakan kita untuk menyelesaikan masalah ini tuh tadi Polsek. Colongan Pak, ngapain kita ke Polsek ini ada yang buka ini? Mana yang punya kartu BPKB-nya katanya? BPKB-nya mana? Ada BPKB-nya? Bukti kasus roda 2 berada di mana? Aibda Evin Susanto adalah anggota polisi yang saat itu diperlakukan kasar saat para penagih utang datang ke apartemen Casa Grande untuk mengambil mobil milik Clara Sinta. Sosok anggota Babin Kamtipmas Menteng Dalam ini memang bersahaja. Ia dekat dengan masyarakat. Bahkan ia total dalam menjalankan tugasnya,
Saat kejadian, mungkin bukan ia tidak bisa bertindak tegas, tapi ia ingin menunjukkan sosok polisi yang tidak arogan dan humanis. Debt collector terkadang memang semena-mena dalam melakukan penagihan terhadap debitur yang bermasalah. Tentunya hal tersebut tidak dibenarkan karena semua sudah ada ketentuannya dan diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perusahaan pembiayaan itu bisa melakukan kerjasama dengan debt collector itu untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur sesuai dengan POJK, di mana pengaturan itu terkait dengan yang pertama, perusahaan debt collector itu harus dalam bentuk PT, dan kemudian pegawai-pegawai yang melakukan penagihan itu sudah harus mendapatkan sertifikasi penagihan. Itu yang dikeluarkan oleh SPPI, sertifikasi perusahaan pembiayaan Indonesia. Kemudian juga di dalam melakukan penagihan, kalau ada terjadi sesuatu hal seperti demikian ini yang bertanggung jawab tetap harus adalah perusahaan pembiayaannya. Lalu, bagi perusahaan pembiayaan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh OJK, seperti halnya yang terjadi saat penarikan kendaraan milik Clara Sinta, maka akan ada sanksi untuk mereka. Sanksi-sanksi yang bisa kami sampaikan antara lain bisa saja kami membatasi kegiatan perusahaan pembiayaan terkait dengan penagihan melalui eksternal penagih. Misalnya kita melarang sementara perusahaan pembiayaan itu tidak boleh melakukan kerjasama dengan perusahaan penagih eksternal sampai mereka melakukan banyak perbaikan dan berdasarkan SOP-nya, kebijakannya itu nanti akan kita teliti, baru kita melakukan membebaskan mereka untuk melakukan kerjasama. Keras, main rampas, dan tak jarang menimbulkan kericuhan. Itulah yang kadang terjadi saat para penagih hutang mengeksekusi para debitur penunggak cicilan. Saya lihat ini preman ini udah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Darah saya mendidih itu, saya lihat itu anggota dimaki-maki. Ricuhan antara debt collector atau para penagih utang ketika hendak menarik unit kendaraan bukan kali ini saja terjadi. Di Bekasi, keributan antara ormas dan para penagih utang ini sempat pecah di Jalan Sultan Hasanuddin, Tambun. Mundur. Polres Metro Bekasi tegas menyatakan akan memberangus setiap aksi kekerasan yang dilakukan oleh para oknum penagih utang. Hal ini selaras dengan pernyataan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran. Kami dari jajaran Polres Metro Bekasi telah mengamankan 6 orang pelaku ya, diduga memaksa atau mengambil atau merampas barang milik seseorang di jalan ya. Apalagi dia tidak dilengkapi surat-surat legalitas ya, dari fidusia, penunjukan API tidak ada, dan melakukan perampasan ya. Jadi saya tegaskan di sini tidak boleh ada ruang premanisme, ruang tindakan-tindakan kasar terhadap masyarakat ya. Sebagai bukti, akhir pekan kemarin Polres Metro Bekasi meringkus 6 oknum penagih utang yang mencoba menarik kendaraan seorang debitur di wilayah Tambun.
penarikan ini dilakukan di malam hari, pukul 3 dini hari. Orang mau belanja ke pasar, dia dicegat pakai motor, dihentikan di jalan, dirampas mobilnya. Ya, kami akan melakukan tindakan tegas seperti ini ya. Terkait maraknya kekerasan yang dilakukan oleh debt collector dalam menagih utang, kami sempat menemui para debt collector di wilayah Jakarta Selatan. Markus Manuputi, pria ini adalah koordinator para penagih hutang. Markus sempat menceritakan soal permasalahan dirinya saat turun ke lapangan untuk mengambil unit kendaraan. Dikeroyok massa sudah, ya kan? Didatangin warga CRT pakai golok-golok sudah, sering. Jadi tidak semuanya berjalan lurus seperti orang pikirkan lagu datang tinggal ambil mobil, tidak. Pada kesempatan ini, Markus tak setuju kalau para penagih utang disamakan dengan preman, karena menurutnya mereka sudah terkoordinir dalam sebuah wadah yang bernama Perkumpulan Profesional Collection Indonesia atau P2CI. Kita tindakan lapangan juga harus sesuai prosedur. Ada aturan-aturan yang memang kita sudah disepakati dengan perusahaan pembiayaan. Ada pasal-pasal yang memang kita sudah tanda tangan bersama. Nah, jadi kalau kita dibilang preman, tidak juga. Karena memang ada badan hukum yang melindungi kita. Markus juga mengungkapkan kenapa timnya di lapangan terkadang tidak ingin dibawa ke kantor polisi saat melakukan penagihan terhadap debitur bermasalah. Kalau sampai bawa ke kantor polisi, udah selesai begitu aja. Tidak ditindaklanjuti, artinya bagaimana mobil ini diamankan antara kesepakatan kedua belah pihak dengan polisi, artinya ada penyelesaian dengan izin, tidak ada. Tiba-tiba bless, kita disuruh pulang. Ada beberapa kejadian. Dibawa ke kantor polisi, di BAP, besok pas ke sana mobil udah nggak ada. Mobil udah dikembalikan. Lalu bagaimana kesepakatan upah antara perusahaan pembiayaan dengan pihak ketiga seperti penagih utang ini? Terkadang kan mobil itu hanya atas nama nasabah, tapi fakta di lapangan tidak. Mobil sudah pindah tangan, udah opor ke si A, ke si B, ke si C. Nah, kalau ada di Jakarta, kalau sudah pindah ke Bandung, ke Sumatera, itu kan ada beban biaya yang memang kita harus tanggung. Berarti itu semua merupakan tanggung jawab perusahaan pembiayaan harus mengeluarkan dana. Nah, nanti kita buatlah pengajuan kronologis. Nah, setelah kita udah ceritakan semua, nah baru perusahaan estimasinya ada. Udah deal, kita udah deal angka, oke, baru jalan. Jadi selama tidak deal angka, kita tidak jalan. Karena kita ini tidak digaji. Kita hanya berdasarkan success fee. Berhasil, dapat bayaran. Tidak berhasil, gigi jari. Salah satu penagih utang lainnya sempat bercerita kepada kami soal permasalahan yang kadang dialaminya di lapangan. Ya, masalahnya seperti kita ada konsumen itu yang mereka datang bawa ormas, ya itu kendala kita. Karena yang datang ini mereka bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi memperumit masalah itu. Dan inilah imbalan yang didapat saat dirinya berhasil menarik unit kendaraan dari debitur yang bermasalah. Tergantung kasus yang kita hadapi juga kan. Nah, kalau kasusnya berat ya pasti hitungannya juga bisa sampai 20-30 juta. Di tengah kasus pengambilan paksa kendaraan yang dilakukan oleh para penagih utang abal-abal, maka OJK perlu memberikan pembelajaran terhadap para debitur penunggak utang. Sebagai edukasi kepada masyarakat bahwa yang melakukan penagihan ini dia harus membawa dokumen yang lengkap. Yang pertama adalah surat tugas dari perusahaan pembiayaannya. Di dalam surat tugas itu jelas bahwa yang melakukan penagihan adalah si A, B, C. Juga harus membawa sertifikat fidusianya. Nah, kemudian perusahaan sudah mengenakan peringatan 1, 2, 3. Nah, itu semua sudah harus dibawa sekaligus di situ. Apabila itu tidak disampaikan oleh perusahaan atau debt collector ini, masyarakat bisa menolak.